Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Tegong, jurusan Agribisnis Ternak Undang. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di LPTK Universitas Negeri Jember. Berikut video saya dan biodata saya. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa kali ini silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bapak. Doa mulai. Doa selesai. Untuk kali ini saya akan mengkondisikan kalian. Yang bawa HP siapa? Silakan ditaruh di depan untuk memperlancar kegiatan ini. Nah, kalau di dalam kelas jangan pakai topi ya, silakan taruh topinya. Absen dulu, siapa yang tidak hadir untuk kali ini? Kali ini hadir semua. Alhamdulillah, nihil. Untuk hari ini ada motivasi untuk sebelum memulai pelajarannya, yaitu dahulukan adab daripada ilmu. Ini apa artinya? Ya, jika kalian berilmu tapi tidak ada adab, percuma ya. Itu ingat-ingat pesan saya sampai akhir ya. Kalian pun pintarnya seperti apa, itu kalau tidak ada adab, percuma ya. Makanya kalau ada orang tua itu hormatilah orang tua ya. Jangan membantah orang tua, apalagi kedua orang tua ya. Karena ridhomu itu pasti di orang tua ya. Ingat, mungkin saya tidak bisa memberikan banyak, tapi ada pesan moral di sini ya. Untuk mengawali materi kali ini, untuk mengingat materi kemarin yaitu 3.6 menerapkan program pencegahan penyakit aneka ternak. Ini sudah kalian lakukan kemarin ya, dan prakteknya sudah kalian lakukan untuk sanitasi di kandang ayam petelur. Untuk materi yang ini kali ini yaitu 4.6 melakukan pencegahan penyakit aneka ternak unggas ya. Dimana ini nanti ada presentasi kalian ya untuk materi melakukan pencegahan penyakit aneka ternak unggas. Untuk acuan untuk tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama itu menyusun program pencegahan penyakit aneka ternak. Ini artinya kalian itu sudah punya program untuk melakukan vaksinasi ya. Yang kedua, melakukan pencegahan penyakit aneka ternak. Ini artinya kalian itu melakukan atau praktek, misal kalian yang dilakukan itu vaksin. Jadi ada nanti vaksin EB atau AB atau bisa melalui tetes mulut atau mata atau bisa lewat air atau injek ya.
Untuk alternatif pembelajarannya, kita untuk kali ini menggunakan PJBL ya, Project Based Learning. Yang kemarin kan kita menggunakan PBL, di mana itu Problem Based Learning. Kali ini kita menggunakan PJBL. Nanti setelah materi kalian melakukan praktek ya, ada prakteknya untuk melakukan vaksin pada ternak ya. Dari sini untuk manfaat pembelajaran atau persepsi pengalaman siswa materi vaksin ini, nanti kalian pasti mempunyai pengalaman untuk vaksin ya, itu gimana caranya mencampur vaksin untuk NDIP, atau bisa melalui air mulut, atau bisa melalui spray menggunakan gun atau alat semprot ya. Nah, ini untuk sekarang silakan post test dulu. Saya kasih lembar LKPD ya. Nah, di situ catat nama kalian, kelas, dan nomor absen ya. Silakan. Nomor berapa ini? Berarti temannya dan silakan dikerjakan. Ini waktunya ya 5 menit sampai 7 menit atau sampai 10 menit. Silakan dikerjakan. Apa ada kesulitan di soalnya? Apa kalian tidak belajar tadi malam? Belajar. Silakan kerjakan dulu. Tinggal 1 menit. Sudah. Silakan dikumpulkan. Yang belakang sudah? Putra? Sudah. Wan tahu sinau ini. Ini. Nah. Untuk penilaian, saya ada rutin penilaian. Untuk penilaian kita itu lewat poster, atau ulangan harian, praktek, dan nilai sikap ya. Setiap guru itu pasti ada rutin penilaian. Setelah itu ya, maka dari itu sikapnya harus dijaga. Untuk selanjutnya itu kegiatan inti. Nah, ini kegiatan inti. Pengertian vaksin. Vaksin itu tindakan pemberian atau infeksi pembuatan yang dikendalikan untuk menstimulus pembentukan antibodi. Nah, ini artinya vaksin itu terbuat dari virus ya, yang sudah dilemahkan ya, yang berbentuk serbuk yang nanti diaktifkan lewat larutan apa ya. Nah, untuk itu kalian itu harus tepat untuk memvaksin ayam. Jangan gunakan vaksin yang kadaluarsa ya, percuma. Terus nanti kalau vaksin harus keadaan ternaknya sehat. Untuk selanjutnya kerja kelompok untuk presentasi. Nah, ini silakan. Ini saya bagi saja ya kelompoknya. Untuk baris yang depan ini kelompok 1, yang kedua ini baris kedua ini kelompok 2, dan ketiga ya. Untuk kelompok 1 itu tetes mata, hidung atau mulut, yang kedua itu vaksin air minum, yang ketiga vaksin spray ya. Jadi kalian diskusi sama temannya, membuat materi yang harus dipresentasikan ya. Entah itu pengertian vaksin atau langkah-langkah vaksin atau hal-hal yang lain yang
mengenai vaksin ya yang diterapkan atau untuk program pencegahan penyakit. Kejagaan, silakan bisa diskusi sama temannya. Bangkunya bisa digeser untuk diskusi. Ya, silakan diskusi sama nah, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa bertanya ya. Sudah selesai untuk kelompok 1 atau 2? Bisa presentasi? Sudah. Nah, silakan kelompoknya Juan, Fiksi, maju. Silakan untuk presentasikan. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang vaksinasi COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian antigen atau sebuah zat yang merangsang respons imun pada ternak untuk merangsang sistem kekebalan sehingga menghasilkan antibodi khusus terhadap berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan protozoa. Ada beberapa cara vaksin pada ternak unggas. 1. Dengan cara tetes mata atau tetes hidung. Vaksinasi tetes mata atau tetes hidung memberi keuntungan antara lain untuk kekebalan jaringan, titer antibodi, dan keseragaman kekebalan. 2. Suntikan atau injeksi tindakan sayap, leher, dan darah daging. Vaksinasi lewat suntik ini baik sekali untuk pembentukan antibodi dan keseragaman kekebalan. 3. Air minum. Vaksinasi lewat air minum hanya dilakukan oleh peternak. Vaksinasi ini memberi keuntungan tidak perlu menangani setiap ayam, tidak tingkat stres rendah, dan reaksi setelah vaksinasi ringan. Dan terakhir dengan spray. Vaksinasi lewat spray ini memberi keuntungan tidak perlu penanganan pada setiap ayam, baik untuk kekebalan pada jaringan, penetrasi, dan titer antibodi. Itu saja, mungkin ada yang ditanyakan. Dari kelompok 1 sama 2 ada yang ditanyakan dari pemaparan kelompok 1? Dapat? Silakan Bapak untuk bertanya. Apa keuntungan dan kekurangan dari vaksinasi spray? Itu apa keuntungannya dari vaksinasi menggunakan alat spray? Keuntungannya yaitu peternak tidak perlu menangani setiap ternak. Kurangannya beberapa ternak tidak vaksin dan keseragaman kekebalan tubuh ternak yang kurang baik. Itu ya, dapat? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Jadi untuk vaksin spray ini keunggulannya itu berapa ribu itu yang divaksin itu cepat ya, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Tidak semua ternak ini tervaksin karena menggunakan spray. Nah, keuntungannya hanya mempercepat waktu saja untuk vaksin akhirnya. Dari sini bisa dipahami? Bisa. Ada kelompok 2? Ada yang tanyakan? Ya. Tidak. Sudah paham ya untuk vaksinasi ini? Kalau sudah paham, jadi bisa diakhiri ya. Waalaikumsalam. Jadi itu saja untuk presentasi hari ini. Saya ada video untuk melakukan vaksin untuk ternak unggas ya. Untuk itu silakan kalian perhatikan. Nah, untuk melakukan vaksinasi kita harus mempunyai box vaksin untuk dibawa ke tempat ternak. Nah, di dalam ini vaksinnya ini harus terjaga suhunya ya. Nah, di dalam box vaksin ini harus ada es batu ya untuk apa? Nah, itu untuk
menahan suhu yang ada di dalam box. Yang kedua ini alat injection. Nama lainnya itu sporek. Hasil ini vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh ayam. Nah, untuk jarum suntik ini kita menggunakan ukuran 0,7 untuk ternak Indonesia. Kalau luminansia itu ukurannya lebih besar. Nah, ini larutan dapat. Ini untuk dicampurkan ke dalam vaksin ini ya. Biasanya kapasitasnya 50 ekor yang kecil ya. Nah, ini untuk desinfektan. Ini untuk sanitasi pada kandang atau ternak ya, dimana fungsinya ini menekan atau membunuh bakteri atau virus yang ada di dalam area kandang ya. Entah itu manusia, pakaian kalian, sepatu boot, atau tamu yang akan datang atau anak kandang ya. Nah, ini untuk dosisnya sudah tertera di dalam tabel ya. Tinggal kalian baca, pakai gelas ukur, kalian atur-atur di tangki atau sprayer. Nah, untuk ini biasanya ini obat atau ini obat unggas. Ini biasanya penyakitnya itu kolorum atau berak kapur atau polizam atau berak hijau dan yang lain. Nah, ini untuk 1 gramnya ditambahi 1 sampai 2 liter air obat tadi ya. Sebelum melakukan vaksin itu harus menggunakan K3 dulu ya. Jadi prosedurnya untuk vaksinasi yang pertama itu memakai sarung tangan, 2 itu masker ya. Ini pelindung kepala itu bisa pakai topi atau kalau di mesin itu biasanya pakai helmet atau helm ya. Ini jangan lupa untuk kalian di kandang itu menggunakan lepak atau baju praktek. Nah, ini untuk menggunakan alat injek, pastikan dulu jarumnya ini harus steril ya. Bisa dicuci dengan desinfektan atau alkohol atau bisa pakai air panas ya. Nah, itu untuk mensterilkan alat-alat vaksin atau injek ini ya. Ini untuk pemasangan sporek. Nah, ini pemasangan tuas untuk gunanya untuk mengetahui ukuran atau mili pada tabung sporek ya. Nanti kalau kurang jelas saya kasih linknya untuk videonya ya. Nah, ini untuk jarum dimasukkan ke selang yang akan nantinya dimasukkan ke dalam tabung vaksin ya. Usahakan di dalam tabung ini ada udara. Kalau tidak dikasih udara maka vaksinnya tidak akan naik ya. Maka di dalam tutup ini tancapkanlah 1 jarum suntik ya, agar keluar udaranya. Nah, ini untuk mengatur dosisnya. Tuas yang di belakang ini dikendorkan melawan arah jarum jam, berarti ke kiri ya. Setelah itu atur tuas pada tabung gas. Tabung injek ini ya. Setelah kalian menentukan katakanlah 0,5, maka yang bawah ini kalian dikunci ya.
Mungkin itu saja untuk melihat videonya. Apakah ada pertanyaan? Sudah. Untuk refleksi, sekarang kita mengerjakan tugas. Pertanyaan ada dua di sini. Yang pertama, apa yang kalian dapat dari pembelajaran vaksin yang tadi ini ya? Yang kedua, apa yang kalian belum dapat dari pelajaran vaksin? Silakan dicatat di buku kalian untuk refleksi kalian. Ada. Ya, silakan untuk refleksinya. Apa yang kalian sudah dapat dari pembelajaran vaksin? Di pelajaran. Untuk penutupan dari materi pencegahan penyakit, siapa yang untuk mengungkapkan salah satu dari teman kalian? Siapa? Pak? Silakan maju, Pak. Untuk penutupan, Pak. Dari pelajaran tadi, untuk penutupannya apa, Pak? Silakan sini, Pak. Jelaskan pada temannya. Yang satu dia merangsang pembentukan kekebalan antibodi pada tubuh kena sehingga dapat menjaga infeksi. Ya, jadi silakan duduk, Pak. Jadi untuk penutupan materi kali ini, fungsi dari pemberian vaksin ini untuk memberikan kekebalan pada ternak unggas ya. Jika ini sudah membentuk antibodi atau kekebalan, jika terserang penyakit, maka dia sudah ada tameng atau klise ya. Karena di dalam tubuh ayam atau ternak ini sudah ada pembentukan vaksin itu sendiri ya. Paham ya? Dari sini ya. Ada pertanyaan enggak? Sebelum penutupan ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Untuk itu, untuk rencana tindak lanjut, nah ini mengerjakan tugas, sebutkan langkah-langkah vaksin tetes mata pada ternak unggas fase air. Ya, ini tindak lanjutnya yang akan kalian kerjakan. Ini untuk rencana pembelajaran selanjutnya itu 3.7 ya, dimana yang berbunyi menerapkan proses penanganan aneka ternak yang sakit. Ini artinya jika ada ternak yang sakit, ini ada penanganannya. Misal jika ada ternak sakit, kita isolasi atau pindahkan ke kandang yang lain. Ya, untuk mencegah penyebaran penyakit pada ternak unggas yang lain. Ya, tujuan pembelajaran yang berikutnya yaitu ada dua. Yang pertama menjelaskan prinsip atau upaya penanganan ternak sakit. Ya, yang kedua itu menerapkan proses penggunaan penanganan ternak sakit. Nah, ini untuk pertemuan yang akan datang ada dua tujuan pembelajaran ya. Untuk tindak lanjutnya kalian mengerjakan langkah-langkah vaksin tetes mata ya. Nah, dari sini setelah materi ini nanti akan ada praktek ya. Di kandang kita melakukan vaksin ya. Jadi APD-nya harus lengkap, kita pakai kabel pak ya. Kita melaksanakan vaksin pada ternak unggas bisa melalui air minum atau tetes mata ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Saya ulangi. Ada. Kalau gitu pelajaran hari ini sudah ya. Itu saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita melakukan praktek vaksin pada ternak unggas pada HT 4.6 ya, dimana
Yang pertama itu harus memakai K3. K3-nya di sini ada masker ya, sarung tangan, topi, baju werpak dan sepatu boots ya. Untuk langkah-langkah vaksin pada ternak ayam, yang pertama itu, nah ini proses towing, di mana towing itu untuk vaksin agar suhu bisa menyesuaikan suhu ruangan ya. Jangan langsung divaksin. Yang pertama itu kita buka tutupnya. Ini ada alatnya, pakai gunting. Silakan digunting nanti. Setelah segel terbuka, maka campurkan larutan dapat. Untuk vaksin ini kapasitasnya 500 ekor, yaitu vaksin NDIB. Karena sekarang umurnya 17 minggu, itu program vaksinnya itu NDIB ya. Tutup, kita tutup botol vaksin, lalu tuangkan vaksin ke dalam tuangkan larutan dapat ke vaksin, lalu tutup botol vaksin, lalu kocok dan membentuk angka 8 sampai homogen. Setelah homogen, kalian masukkan vaksin ke dalam larutan datar. Kalau ada sisa, tuangkan lagi, masukkan sampai habis di dalam botol ini. Setelah itu, pasang tutup pada vaksin. Setelah tutup dipasang, maka jangan ada larutan udara di dalam botol. Caranya itu pencetin dan dibalik. Jangan sampai ini terbalik lagi ya, karena akan mengulang udara akan di tengah-tengah ya. Setelah itu vaksin langsung digunakan. Sebelum memvaksin, pakailah alat K3 dulu ya. Bisa dipakai langsung untuk ketiganya, masker dan sarung tangan. Kalau sudah langsung bisa memvaksin. Nah ini untuk kelompoknya memang saya bagi 3 dan tidak stres pada ayamnya ya. Menggunakan vaksin setelah ditowing dengan, kalau suhunya sudah normal bisa langsung dipakai. Waktunya hanya 1 sampai 2 jam ya. Setelah itu vaksin tidak bisa digunakan. Untuk peralatan vaksin ini ada box ya. Ini untuk mengangkut dari rumah atau kantor atau sekolahan menuju kandang ayam ya. Gunanya ini untuk menormalkan suhu di dalam vaksin. Di dalam box ini terdapat es batu ya. Jangan lupa pakai es batu agar vaksinnya masih hidup. Silakan divaksin. Kelompoknya kelompok 1. Nah, selesai pemakaian K3, silakan bisa langsung divaksin mulai dari atas atau bawah ya. Yang penting semua tervaksin dengan baik ya. Silakan. Buat tetes saja ya.
kanan kiri untuk menggunakan tetes matanya. Nanti kalau dirasa capek, kalian gantian sama temannya ya. Nah, ini ciri-ciri vaksin yang sudah masuk dilihat dari lidahnya. Jika lidahnya berwarna biru, dia sudah masuk ya. Silakan dilanjutkan. Kalau tidak bisa divaksin di area mata, bisa vaksin di area hidung atau mulut ya. Asalkan vaksin sudah masuk ke dalam tubuh ayamnya ya. Untuk penggunaannya 2 kali tes. Vaksin hindari resiko stres pada ayamnya. Karena stres dia tidak akan reproduksi lagi. Pertama, biasanya kalau stres ayam ini dikasih makan BR ya, atau bentuk sambal selama 1 minggu.
Pengembalian alat biarkan nanti anak kandangnya yang mengembalikannya. Untuk sampah atau bekas vaksin ini atau limbah vaksin yang nanti anak kandangnya yang kalian bisa langsung ke sudah vaksin tetes mata pada ternak unggas. Itu untuk evaluasinya vaksin itu harus tepat pada area mata, mulut, dan hidung ya. Setelah itu indikasinya hanya melihat